Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aninda Elok selaku guru pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Widya Nusantara dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin, mengingat saat ini hampir semua di antara kita menggunakan media sosial, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai bagaimana cara media sosial membuat kita kecanduan. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Berapa lama waktu yang kalian habiskan dalam satu hari untuk bermain media sosial? Adakah di antara kalian yang hanya menghabiskan 30 menit dalam satu hari untuk bermain media sosial? Jika ada, kalian patut berbangga diri, karena berdasarkan laporan digital, The Latest Insight into the Stage of Digital, yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite pada 11 Februari 2021 mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 3 jam 14 menit dalam satu hari hanya untuk penggunaan media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Itu artinya, pengguna aktif media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Hal inilah yang membuat nama Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia sendiri berada pada urutan ke-9 dari 47 negara yang dianalisis. Media sosial memiliki caranya sendiri untuk membuat kita menggunakannya. Salah satu triknya adalah dengan memanfaatkan psikologi kita. Dilansir dari Listverse, ada 4 cara yang digunakan perusahaan media sosial untuk membuat kita kecanduan. Cara yang pertama adalah penggunaan warna merah. Sadarkah kalian, hampir semua aplikasi media sosial memiliki ikon notifikasi berwarna merah. Hal inilah yang mendorong kita untuk membuka aplikasi tersebut saat muncul notifikasi. Seakan-akan notifikasi tersebut adalah hal yang penting. Cara selanjutnya adalah dengan adanya umpan balik positif. Tombol like di Facebook atau retweet di Twitter merupakan sebuah umpan balik yang memicu kita untuk kembali lagi dan lagi ke platform tersebut hanya untuk kembali mendapatkan umpan balik tersebut. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di American Marketing Association, like atau retweet merupakan sebuah bentuk validasi sosial yang dampaknya begitu nyata bagi kita. Pasalnya, ketika kita mendapatkan like atau retweet, otak kita secara otomatis akan merilis hormon dopamin, yang mana hormon dopamin merupakan senyawa kimiawi yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Itulah mengapa media sosial terasa begitu candu. Cara yang ketiga adalah dengan adanya sistem refresh. Dalam konteks media sosial, fitur pull to refresh seringkali membuat kita tetap kembali ke Facebook atau Instagram atau Twitter hanya untuk sekedar merefresh dan melihat apakah ada konten baru yang menarik untuk kita, meskipun tidak ada notifikasi yang masuk. Dan cara terakhir yang media sosial gunakan untuk membuat kita kecanduan adalah dengan memanfaatkan pengaruh sosial. Terdapat sebuah teori bernama social proof atau pengaruh sosial, di mana seseorang akan cenderung melakukan sesuatu ketika orang lain melakukannya. Hal inilah yang dimanfaatkan perusahaan media sosial dengan cara memberikan kita notifikasi yang sebenarnya bisa dibilang gak ada hubungannya sama kita. Notifikasi tersebut biasanya berisi kegiatan teman kita di media sosial. Nah, ketika kita membuka notifikasi yang berisi kegiatan teman kita di media sosial, sebenarnya kita sudah terperangkap dalam satu hal. Kita terperangkap pada keingintahuan kita kepada kegiatan teman kita, sehingga kita akan menjadi orang terupdate. Hal tersebut biasanya disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Di sisi lain, media sosial kini mulai menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang selalu digunakan setiap orang. Sehingga, hal itu mendikte kita untuk juga harus melakukannya. Walaupun trik-trik psikologi media sosial secara tidak sadar membuat kita terjebak di dalamnya, hal itu bukan berarti tidak mungkin untuk kita tidak keluar dari perangkap tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kecanduan media sosial. Antara lain, yang pertama, kita dapat mematikan notifikasi. Yang kedua, kita dapat menghapus akun yang tidak kita gunakan. Dan yang ketiga, kita dapat membersihkan daftar following. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap kedepannya kita semua dapat mengontrol penggunaan media sosial kita dengan bijak, sehingga waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Kurang lebihnya, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.